Pemirsa Cahaya Pagi, pohon yang satu ini sering banget tumbuh di sekitar kita. Bahkan sering kita jadikan tempat berteduh. Tapi jangan salah, ini buahnya yang sering berjatuhan serta daunnya punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kira-kira udah bisa tebak pohon apa yang saya maksud? Kalau belum, ya udah langsung aja kita simak yuk. Ini dia tayangannya. Pemirsa, ada yang tahu nggak ini pohon apa? Tanaman ini banyak dijumpai di hutan atau halaman rumah. Tiap-tiap daerah memiliki sebutan sendiri untuk tanaman ini. Ada yang menyebutnya dengan ceri, seri, talok, kerukup siam. Namun yang paling umum, orang menyebutnya dengan pohon kersen. Pohon kersen merupakan tanaman perdu yang memiliki tinggi hingga 12 meter dan menjadi pohon peneduh jika tumbuh di halaman rumah. Tak hanya sebagai pohon peneduh, tanaman kersen memiliki khasiat bagi tubuh kita loh, terutama dari daunnya dan buahnya. Buah kersen mengandung antioksidan, antisianin, dan vitamin C yang tinggi. Buah ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita loh. Dengan mengkonsumsi buah kersen memang bisa menurunkan resiko untuk terjadinya mengurangi resiko untuk terjadi diabetes, mengurangi resiko untuk terjadinya tekanan darah tinggi, itu bisa dilihat dari kandungan komposisinya. Nah, buat Anda yang memiliki masalah dengan asam urat, pas banget nih. Tanaman kersen bisa loh digunakan untuk meredakan nyeri yang terjadi akibat peradangan sendi. Bahan-bahannya gampang kok. Siapkan buah kersen yang sudah matang, daun kersen yang masih hijau dan mentimun. Rebus daun kersen hingga terinfusi dan warna airnya berubah kehijauan. Lalu lumatkan bersama buah kersen dan timun yang sudah dipotong-potong. Setelah lembut, tinggal dituang ke dalam gelas. Nah, tinggal diminum secara teratur untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kandungan antosianin dari buah dan daun kersen membantu tubuh menjadi lebih efektif, membuat residu urin dalam tubuh sehingga dapat meredakan nyeri akibat asam urat. Di Surabaya, sejumlah mahasiswi membuat terobosan dari buah kersen yang banyak tumbuh di sana. Buah kersen dijadikan pemanis alami menggantikan gula pasir. Buah kersen yang sudah matang diambil sari buahnya dengan cara di blender. Selanjutnya, proses pemekatan atau pengentalan dengan teknik vakum. Nah, setelah mengalami pengentalan, jadilah gula cair alami dari buah kersen tanpa ada tambahan bahan-bahan lain. Masya Allah. Kalau di Bantul, Yogyakarta, daun kersen dapat diolah menjadi isian kue mochi sakura yang kenyal dan nikmat. Daun kersen yang digunakan hanya yang masih muda ya. Karena jika menggunakan daun yang tua, akan menghasilkan rasa yang pahit. Daun kersen yang telah dipetik, dicuci terlebih dulu, lalu ditumbuk hingga halus. Setelah daun kersen halus, tinggal buat adonan mochinya. Bahan-bahannya ada tepung ketan, tepung maizena, susu bubuk, gula, garam, minyak sayur, dan air. Campurkan semua bahan dan aduk hingga merata. Sangrai sebagian tepung maizena untuk dijadikan pelapis mochi. Untuk isinya, daun kersen akan diolah menjadi selai dulu ya. Cairkan gula pasir, tambahkan daun pandan. Setelah mencair, masukkan daun kersen yang sudah ditumbuk. Untuk menjadi selai kersen yang bagus, adonan harus diaduk terus agar teksturnya rata. Untuk mengentalkan, tambahkan sedikit maizena cair. Kalau sudah siap semua, tinggal buat mochinya ya. Bagi adonan mochi menjadi 3. Lalu campurkan pewarna makanan. Bungkus selai kersen dengan kulit mochi yang dibentuk menjadi bulatan. Kemudian mochi dilumuri tepung tapioka sangrai. Gunanya agar mochi tidak lengket satu sama lain. Terakhir, balut mochi dengan daun kersen yang sudah direndam. Nah, jadi deh kue mochi sakura isi selai kersen. Siapa coba yang gak tertarik menikmatinya? Sungguh, buah kersen ini sangat bermanfaat ya. Allah telah menciptakan tumbuhan dengan banyak manfaat bagi manusia. Seperti tertuang dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air dan hujan dari langit.
Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohon berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 99.